Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra, NIM D400194145 dari kelas F. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 6 praktikum instalasi residensial, yaitu meliputi tugas dari pengertian LAN atau Local Area Network, yaitu suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 10 Mbps. Jenis-jenis LAN meliputi jenis LAN berdasarkan media transmisi, berdasarkan metode transmisi, berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan, berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan, dan berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Dan saya jelaskan satu persatu, yaitu pertama jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guidet atau terpadu dan ungit tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twisted pair, kabel coaxial, dan serat optik. Media yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobil. Yang kedua yaitu jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu yang pertama baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Yang kedua, broadband. Data yang digunakan harus diubah dulu menjadi signal analog atau mengalami modulasi. Hal ini menyebabkan data dikirimkan pada jarak yang lebih jauh. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan, local area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, tree. Yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal tiga macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wired network. Seluruh Ethernet LAN dikonfigurasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus dan star. Yang kedua yaitu token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Yang ketiga adalah Fiber Distributed Data Inverse atau FDDI. Adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. Yang selanjutnya yaitu jenis local area network berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersamaan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Care Sense Multiplex Access with Collision Detection
Atau maksudnya sebelum komputer mengirim data, komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan adalah komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer yang mengirimkan data secara bersamaan dan itu akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Yang kedua, token phishing. Dalam token phishing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirimkan secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data dan setelah data dikirimkan maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Manfaat LAN. Yang pertama, dapat menjaga, mengcopy, mengedit serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun CD-ROM. Yang kedua, menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer. Kita memiliki 2 komputer. Kita tidak perlu membeli 2 printer. Cukup membeli 1 printer bisa digunakan oleh 2 komputer. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi. Karena jika mempunyai informasi atau lainnya, tinggal di-sharing langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Yang keempat, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Tujuan LAN, menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. Kemungkinan antar komputer dan perangkat dalam jaringan, komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan, resource sharing atau berbagi data dan program, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Keuntungan LAN, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk ke server dapat dikontrol. Yang keempat, biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. Yang kelima, informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Yang keempat, dapat saling tukar-menukar data atau informasi. Yang ketujuh, bisa dijadikan workstation. Kerugiannya memakai LAN yaitu yang pertama, jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.